Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman dengan NIM 2522076 dari Prodi PTIK kelas 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Pengantar Pedagogik Dasar-Dasar Ilmu Mendidik yang ditulis oleh DRS Haji Burhanuddin Salam yang diterbitkan oleh PT Rineka Cipta di Jakarta pada tahun 1997. Dan saya akan menjelaskan 4 poin yang menurut saya menarik yang ada di dalam buku ini. Poin pertama adalah problematika pendidikan atau pedagogik. Dari pengalaman kita, menemukan kenyataan banyak orang yang tidak mengetahui atau mempelajari suatu teori pendidikan, tapi ia dapat menjadi seorang pendidik yang baik, berhasil dalam membimbing anak-anaknya. Sebaliknya, juga dapat terjadi seorang ahli teori pendidikan, misalnya seorang ahli filsafat pendidikan, seorang ahli psikologi pendidikan, seorang ahli pedagogik, dan sebagainya, belum dapat dijamin bahwa ia akan menjadi seorang pendidik yang baik. Belum dapat dijamin ia akan berhasil mendidik anaknya sendiri. Dari kasus di atas, janganlah dijadikan alasan bahwa tidak perlu atau tidak ada manfaatnya apabila kita mempelajari teori pendidikan. Dalam hal ini, Gunning pernah berkata, praktek tanpa teori merupakan perbuatan yang tidak waras, sedangkan teori tanpa praktek merupakan perbuatan jenius. Poin kedua adalah landasan filosofi dalam pendidikan. Berfilsafat adalah berpikir dengan sadar yang mengandung pengertian secara teliti dan teratur. Harus dapat menyerap secara keseluruhan apa yang ada dalam alam semesta, tidak sepotong-potong. Dalam hubungannya dengan pendidikan berhubungan langsung dengan tujuan hidup dan kehidupan individu maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan tidak dapat dipahami seluruhnya tanpa memahami tujuan akhir yang bersumber pada tujuan serta pandangan hidup manusia. Filsafat akan menelah suatu realita dengan lebih luas sesuai dengan ciri-ciri berfilsafat, yaitu radikal, sistematis, dan universal. Konsep tentang dunia pandangan dan tujuan hidup akan menjadi landasan dalam menyusun pendidikan. Poin ketiga adalah landasan psikologis dalam pendidikan. Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan segera setelah anak dilahirkan. Mulai terjadi proses belajar pada diri anak dan hasil yang diperoleh adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan. Pendidikan membantu agar proses itu berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Hasil pendidikan yang berupa perubahan tingkah laku meliputi bentuk kemampuan yang menurut taksonomi Bloom dengan kawan-kawannya diklasifikasikan dalam 3 kemampuan atau domain, yaitu 1. Kognitif domain, 2. Afektif atau efektif domain, 3. Psikomotor psikomotor domain. Dan poin keempat adalah landasan sosio-budaya dalam pendidikan. Pendidikan berlangsung dalam pergaulan antara pendidik dengan anak didik. Dapatnya anak didik bergaul karena memang baik pendidik maupun anak didik adalah merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu sering berintegrasi, saling tolong-menolong, ingin maju, ingin berkumpul, ingin menyesuaikan diri, hidup dalam kebersamaan, dan lain sebagainya. Adapun sifat sebagai makhluk sosial ini sudah dimiliki sejak bayi, dan tampaknya sudah merupakan potensi yang dibawa sejak lahir, bahwa bayi berkeinginan berhubungan dengan lingkungannya. Bayi senyum bila bersama ibunya dan terlihat ketakutan atau menangis bila melihat orang yang belum dikenalnya. Manusia merupakan makhluk sosial karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, sifat ketergantungan manusia dengan manusia lain. Bayi yang dilahirkan sangat tergantungan kepada pertolongan dari perlindungan orang tuanya. Tanpa ini, bayi terancam kelestarian hidupnya karena belum dapat mempertahankan dirinya. Begitu juga masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja sampai dewasa bergantung dan memerlukan bantuan dari yang lain. Namun kedewasaan ini merupakan tujuan akhir pendidikan yang possible untuk dicapai karena manusia dalam sepanjang hayatnya terus-menerus belajar. Yang kedua adalah sifat adaptability atau intelligency. Manusia memiliki potensi untuk menyesuaikan diri, meniru, dan beridentifikasi, serta manusia mampu mempelajari tingkah laku, memanfaatkan tingkah laku, mengubah tingkah laku. Adapun sifat sosial ini berlangsung dalam suatu kelompok.
baik pendidik maupun terdidik, yang sama-sama memiliki latar belakang, pengalaman, dan potensi tertentu, serta pendidik secara kodrati, bersimpati, dan terdidik mengalami potensi untuk meniru sehingga terjadilah pergaulan pendidikan yang secara beridentifikasi terdidik menuju ke arah kedewasaan dengan memiliki ciri-ciri tertentu. Sekian dari saya, Alifur Rahman. Jika ada salah penyampaian dalam kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.